Contohnya kata Syekh, dia menceritakan tentang maksiat-maksiat yang dilakukan dahulu, fayaqul, sehingga dia mengatakan kuntu fasiqan, dulu aku seorang fasik, kuntu ughazilun nisa, dulu aku berzina atau bermain wanita, kuntu asyrabul khamr, dulu aku minum khamar, kuntu ma'asufaha, dulu aku bermain dengan orang-orang yang pelaku yang suka melakukan maksiat, hatta manallahu alaihi, sehingga Allah memberikan hidayahnya kepadaku sehingga aku hijrah. Bolehkah yang seperti ini, kata Syekh? Maka jawabannya, kata Syekh, al-jawab hadza mahallu tafsil. Ini dirinci. Ini dirinci. Bagaimana rinciannya? In kana al-insanu qalu ala sabilil fakhr wal i'jab bin nafsi fala syakka annahu haram. Kalau dia menceritakannya untuk berbangga-bangga dan mengagum ujub terhadap dirinya, maka tidak diragukan ini perbuatan haram. Karena ada memang sebagian orang, ala kau baru itu maksiatnya, aku dulu idra ke barunya nggak pubuh, hai lo ngawai ti minggu 3 wa Alexis mah aku pegah tapi nya udah aku pegah sih. Untuk berbangga-bangga dengan maksiat yang dia lakukan di masa lalu, ini haram. Bahkan ini bisa membuat taubatnya ditolak oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirun, seluruh umatku diampuni dosa-dosanya kecuali mujahirun, yaitu mereka yang bermaksiat di siang hari, kemudian di malam harinya Allah telah menutupi kejelekan mereka tersebut, kemudian mereka bangun menyingkap tirai Allah Jalla wa'ala tersebut dengan mengatakan aku melakukan maksiat ini dan maksiat itu. Tetapi kata Syekh, wa in qalahu ala sabili tahadduts bi ni'matillahi azza wa jalla fa hadha thayyib. Tetapi apabila dia menceritakannya untuk menjelaskan betapa besarnya nikmat Allah kepadanya, maka ini baik, kata Syekh. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala berfirman kepada Nabi, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Ini secara detail ditunjuk Nabi secara khusus, ya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa amma al-yatima fala taqhar, dan seterusnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka sampaikanlah. Demikian pula di dalam beberapa asar. Terkadang beberapa sahabat Nabi SAW setelah melakukan salat subuh, mereka duduk-duduk di masjid menceritakan masa lalu mereka di masa jahiliyah, sehingga Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian datang Umar dan bercerita bahwa betapa bodohnya kita dahulu di masa jahiliyah. Suatu ketika aku lapar dan tiada makanan di rumahku kecuali terigu yang sudah dijadikan Tuhan, artinya patung yang dibuat dari terigu. Maka aku pun mengambilnya dan memasaknya. Lihat betapa bodohnya kita, Tuhan pun kita makan ketika lapar. Ini kan cerita secara detail, ya. Kalau tujuannya ingin menyampaikan nikmat, maka tidak mengapa. Tetapi tetap di sini diperhatikan maksiat-maksiat yang dapat menghilangkan kepercayaan manusia kepadanya, merusakkan kehormatan dirinya atau orang lain, ini tidak boleh dia ceritakan, walaupun tujuannya untuk menyebutkan betapa besarnya nikmat Allah kepadanya saat ini. Naam. Kemudian Syekh mengatakan, atau niat dia, wa kadzalika in qaluhu liyushajja'a ghairahu ala suluki hadzal manhaj. Atau dia menyampaikan masa lalunya yang gelap untuk memotivasi orang lain untuk ikut hijrah, fala ba'sa bihi, maka juga tidak mengapa. Ya, ini penjelasan dari Syekh Utsaimin, ya. Sehingga seorang penuntut ilmu agama ketika mengkritik seorang dai atau yang lainnya, hendaknya mengkritik dengan ilmu. Kata Syekh, atau dia menyampaikannya untuk memotivasi orang lain. Tetapi bagi kita yang ingin melakukannya, hati-hati dari bisikan dan permainan syaitan. Mungkin awal-awalnya tujuan kita untuk memotivasi orang lain dan untuk menerangkan betapa besar nikmat Allah saat ini kepadaku dengan tauhid dan sunnah. Di tengah penyampaian datang syaitan sehingga menggiring kita menjadi mujahirun, justru berbangga-bangga dengannya, sehingga kita dijerumuskan ke dalam ujub, sehingga merasa kita ini sudah layak menjadi ikhwan percontohan.